wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, lebih dulu saya akan mengasing kalian. Pertama, Kalisa Azizah. Hadir. Anissa Fatimah Azhara. Hadir, Pak. Wiranti. Hadir, Pak. Dan Maulina Wati Fahriah. Hadir, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dulu untuk rok kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini. Persilakan pada ketua kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi kita pada hari ini akan melaksanakan suatu percobaan di mana kita minggu kemarin telah belajar tentang Siapolta. Namun kita pada hari ini akan belajar mengenai penerapan Siapolta dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita melakukan percobaan tentang penerapan Siapolta dengan tujuan supaya kalian bisa menyebutkan dan mengkaitkan konsep Siapolta dalam suatu percobaan tersebut. Sebelum kita memasuki percobaan, terlebih dahulu saya menanyakan apakah kalian masih ingat atau tidak apa itu Siapolta dan apa saja contoh-contoh penerapan Siapolta dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa itu Siapolta, persilahkan siapa yang ingat? Saya, Pak. Silahkan. Sel Polta itu bisa juga disebut sel galvanik, yaitu sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik dari suatu reaksi redox yang spontan. Ya, bagus. Selanjutnya untuk contoh-contoh Siapolta dalam kehidupan sehari-hari, siapa yang masih ingat? Kalkulator, terus aki, sama baterai. Ya, bagus. Jadi contoh-contoh tersebut merupakan contoh penerapan Siapolta dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada hari ini kita akan melaksanakan suatu percobaan mengenai penerapan Siapolta dalam sebuah jeruk nipis. Jadi pada hari ini saya telah memberikan beberapa biji buah limau nipis. Ada juga untuk alat-alatnya itu ada amperemeter, kabel, penjepit kertas, koin tembaga, sama paku. Jadi kalian nanti akan mengadukan konsep Siapolta mengenai contoh penerapan ini. Jadi kalian kaitkan nanti suatu percobaan tersebut ke dalam konsep Siapolta. Jadi telah saya siapkan beberapa koin tembaga, kabel warna biru, kabel warna merah, 4 buah limau nipis, ada 1 buah pisau, dan ada beberapa paku sama lampu LED dan penjepit kertas. Dan untuk mengukur kuat arusnya ada amperemeter. Jadi saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang pertama untuk kelompok 1 ada Anissa Fatimah Azhara sama dengan Kalisa Azizah. Untuk kelompok 2 ada Maulina Wati Fahriah sama Wiranti. Jadi di sini saya telah menyiapkan. Jadi kalian saya beri lembar kerja untuk kelompok pertama dan kedua. Silahkan kalian isi nanti untuk nama kelompok, untuk namanya, kelompok, dan hari tanggal kita praktikum. Silahkan diisi dulu nama kelompok dan
ya. Sudah. Jadi sebelum kalian melakukan percobaan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terhadap prosedur yang saya jelaskan tadi. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak, saya ingin bertanya. Ini, nah untuk prosedur ketiga itu kan mengaitkan kabel dan paku menggunakan penjepit kertas ya, Pak? iya. Oh iya. Saya mau tanya juga Kak. Nanti mengaitkannya itu kabelnya itu digulung atau asal tersentuh aja? Jadi untuk yang kabel ke paku itu dililitkan saja, tapi untuk ke koin memakai penjepit kertas ini. Jadi nanti saya bimbing kalian untuk melakukan percobaan tersebut. Jadi untuk prosedur yang lain yang tidak kalian mengerti mungkin bisa ditanyakan. Mau tanya. Silakan. Nanti tiap kelompok mengerjakan langkah kerja 1 sama langkah kerja 2 atau? Iya, setiap kelompok melakukan kerja 1 sama 2. Jadi kalian analisis apakah yang dengan menggunakan satu limau nipis kalian bisa percobaan tersebut apakah bisa menghasilkan nyala lampu, dan analisis juga dengan 3 buah limau nipis tersebut apakah bisa menyalakan nyala lampu. Jadi kalian nanti untuk mengukur berat kuat arusnya, kalian apakah bisa memakai ini? Jadi kan kalian tahu nggak ini apakah ini arus DC atau AC? Jadi kan ini merupakan salah satu contoh arus DC di mana arus blok-elik. Jadi apabila kalian memakai, maka arahkan panahnya ini ke DCA. DCA-nya artinya satuannya itu untuk ampere. Ini kan ada nilainya, nanti kalian ukur. Selanjutnya apakah ada lagi? Sebelum melakukan suatu percobaan, kalau tidak ada, silahkan kalian melakukan percobaan sesuai dengan prosedur yang telah saya bagikan di lembar kerja. Jadi kalian lakukan percobaan pertama dulu dengan menggunakan sebelah limau nipis untuk menguji apakah lampu bisa menyala. Koinnya di kulit. Ya, di kulitnya, jadi anaknya begini. Silahkan kalian coba pakai sama seperti gambar itu, akan ada gambarnya tuh yang di awal. Oke. Yang sama itu. Pak ini kah? Kak ini. Setelah kalian apakah memasang poinnya di sini atau paku di sini, tapi arahkan yang berseberangan. Sini koin, sini paku. Silakan untuk kelompok.
Pokoknya kayak itu kan. Pakunya di sebelah sini ya Pak? Dia berseberangan. Keperakan nggak Pak? Terlalu dekat ya Pak? Atau lebih mundur lagi? Mundur lagi ya gitu bang. Gitu. Ya satu aja. Kalian coba untuk percobaan satu aja dulu, nanti yang kedua baru kalian makain aja. Bisa ini. Lupa ada tisu. Apa ini kah? Gini kan Pak? Jadi yuk nggak begitu nih, lepas. Nah, Ini jadi pakai di sini pakai tali biru, Oh my god. kabel biru. Gimana kamu? Kamu kena. Soalnya Sebelum kalian memakai untuk mencoba pakai lampu, kalian ukur dulu pakai perimeter tadi. ini langsung diputar apa ininya dulu dipasang? Diputar ini dulu baru ini pasang. Ya begini. Ada aturannya apa? Yang hitam mana yang biru? Nah, jadi nanti kalian analisis yang mana bermuatan positif, mana bermuatan negatif. Nanti kalian catat hasil dari kuota arusnya. Di situ dah. Udah kan? Ini nomor tuh. Bergerak arusnya di gimana ya Pak? Nah, ya. 64 Pak. 3. Bergerak pula. Cepat dah. Ini di kolom. Ya sudah. Lepas nggak? Lepas. Jadi karena alatnya hanya satu saja, jadi kalian gantian untuk memakainya. Ini Pak. Ini coba pasang ke lampu, apakah bisa menyala. Yang merah kemana Pak? Nah, jadi kalian nanti presentasikan hasil dari itu, apakah di mana yang bermuatan positif, mana yang bermuatan negatif. Analisis ya. Bisa dilihat gimana dulu, Pak? Bisa dilihat. Bisa yang merah aja. Iya, bisa dilihat. Asal tahu. Aku merasakan air itu. Jangan lihat kayak gitu. Kayak apa Di Pak? mananya aja, kayak di ini. Jadi bagian sini saja. Ini. Nah.
Contoh saja. Sambil ya. Iya. Tapi kalau mau. Coba balik di. Iya. Kalau bisa ya. 591. Mau. Jadi kalau tidak mau Ya, silakan. 9,1 kali. 9,1 nak. Ampere. Besar aja. Kalau misalnya tidak menyala, dilampirkan tidak menyala, jadi nggak usah sampai menyala. Ini kurang penasaran. Jadi untuk percobaan kedua tunggu saja kelompok lain untuk menyelesaikan percobaan pertama dulu. Ini untuk pertanyaan yang di bawah Pak, apakah sudah bisa dijawab atau menunggu percobaan kedua? Nunggu percobaan kedua. Coba nih Pak ini. Misalkan kalau misalnya kalian berita jadi ini perhatikan juga. Di kalau misalnya tidak nyala dibalikin, coba di pengen misalnya nyalakan. Udah. Udah Ada, mau Pak? berhenti Pak, aku tanya. Kalau misalnya kita simpulkan saja, kalau misalnya tidak berhenti. Itu lagi. Nah, sedikit. Kalau tidak nyala, nyala. Nanti titik merah Jangan terai. jangan taruh ke sebelah. Enggak. Jadi kan ada keterangannya lampunya situ, ada terang, redup, sama tidak menyala. Jadi silakan. Jadi setelah kalian memakai, matikan. Jadi telah selesai kan? Setelah kalian selesai melakukan percobaan pertama dan percobaan kedua, silakan untuk menyampaikan hasil dari percobaan praktikum yang kalian lakukan tersebut. Apabila kalian telah melakukan percobaan pertama, silakan kalian coba percobaan kedua. Akan berhasil menulisnya. Jadi di tiap biji limau itu Pak ada paku sama koin. Iya.
kan, sama seperti tadi. Jadi kita ketoknya aku pulang. Aku apa? Jadi untuk apakah harus bisa transfer ke limang nipis lain, maka kalian ini tetap aja. Lalu ini kan ini paku, jadi paku kekuin. Selang-seling ya Pak? Selang-seling kan harus bisa. Untuk kabelnya Pak, di sini kabel merah. Ya Bu, selang-seling. Berarti dia sebutin lagi. Ini kali usah. Yang ini kan Jadi ini pakai kabel biru. Mati bro. Jadi dalam tahap kalian presentasi, pertama-tama kalian sudah kan kayak saya bagi menjadi 2 kelompok. Silahkan untuk kelompok pertama atau kedua di sebelah sini. Jadi karena untuk alat dan bahannya sudah saya siapkan, maka nanti kalian kan sudah dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi setiap kelompok nanti akan hasil dari percobaan kalian ini akan dipresentasikan ke depan. Jadi untuk pada saat kalian presentasi, untuk kelompok yang tidak maju bisa menanyakan apabila tidak paham atas yang kalian atas pernyataan yang kalian berikan. Dipersilakan untuk kelompok pertama mempresentasikan hasil dari percobaan kalian. Di depan. Ya. di belakang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari percobaan yang sudah dilakukan tadi, yang akan disampaikan oleh saya. Untuk percobaan pertama tadi menggunakan 1 biji jeruk nipis, hasilnya itu menghasilkan lampu yang tidak menyala. Kemudian dengan kekuatan listrik setelah diukur dengan ampermeter berada pada angka 64,1 ampere. Kemudian pada percobaan yang kedua menggunakan 3 biji jeruk nipis, menghasilkan lampu yang menyala tetapi tidak terlalu terang, hanya menyala redup dengan kekuatan listrik setelah diukur dengan ampermeter sebesar 58,3 ampere. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Kholisah Nur Azizah. Pada percobaan 1, kekuatan listriknya lebih tinggi daripada percobaan 2, mungkin karena kutub positif dan negatifnya tertukar pada saat memasang antara kabel yang dari jeruk nipis sama ampermeter. Itu saja penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi sebelum mereka duduk, apakah kalian ada tanggapan terhadap kelompok pertama? Cukup Pak. Kalau tidak ada tanggapan, silakan duduk. Terima kasih Pak. Silakan kelompok 2 untuk presentasikan hasil percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil percobaan yang telah kami lakukan. Nah, pada yang langkah kerja pertama, yang hasil dari percobaan yang kami lakukan, menggunakan satu buah jeruk nipis, lampunya tidak menyala, sedangkan kekuatan listrik yang dihasilkan menggunakan ampere meter 0,59 ampere. Sedangkan pada langkah kerja kedua menggunakan 3 buah jeruk nipis, dihasilkan nyala lampu yang dihasilkan itu ada redup. Nah, sedangkan kekuatan listrik yang sudah diukur menggunakan ampere meter 0,57 ampere. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Malina. Di sini percobaan 1 memiliki kekuatan listrik lebih tinggi dari percobaan 2. Sama seperti kelompok sebelumnya, mungkin karena kesalahan pada pemasangan kabelnya, kami tidak mengetahui mana kutub positif dan negatifnya. Itu saja Pak. Kalau sudah selesai, silakan kepada kelompok pertama untuk menanggapi apakah ada tanggapan untuk kelompok 2. Sudah cukup Pak. Kalau ada tanggapan, silakan duduk kembali. Sebelum kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, dipersilakan kepada saya Didik untuk menyampaikan refleksi terhadap percobaan yang kita lakukan pada hari ini. Silakan untuk perwakilan kelompok 1, kepada kelompok 2, perwakilan kelompok 2 untuk menyampaikan refleksi pada hari ini. Ya, saya yang akan menyampaikan refleksi kelompok 2. Nah, dari kelompok 2 kami percobaan yang telah kami lakukan ini sangat menyenangkan ya, soalnya Selanjutnya, salah satu dari kalian dipersilakan untuk menyimpulkan mengenai percobaan kita pada hari ini. Silakan pada kalian, salah satu dari kalian yang ingin menyimpulkannya. Untuk refleksi hari ini, pembelajaran hari ini dari kelompok 1 Pak, karena tadi kan percobaannya tentang sel volta, penerapan sel volta, sangat berkesan dan menyenangkan karena sebelumnya belum pernah melakukan percobaan dengan alat dan bahan seperti ini. Kemudian sangat luar biasa karena tadi tiba-tiba lampunya menyala, jadi excited gitu Pak. Jadi kesimpulan dari hasil percobaan pada hari ini, pada percobaan 1, nyala lampunya tidak menyala, sedangkan kekuatan listriknya 0,59 ampere. Dan pada percobaan 2, nyala lampunya redup, dan kekuatan listriknya 0,57 ampere. Pada percobaan 1, kekuatan listriknya lebih besar dari percobaan 2. Mungkin karena tadi kami terjadi kesalahan karena tidak mengetahui mana kutub positif dan sesuai dengan konsep sel volta di mana energi kimia diubah menjadi energi listrik. Tepuk tangan untuk hari ini. Jadi karena pembahasan kita telah selesai, saya akan menyimpulkan tanggapan maupun hasil presentasi dari kalian tadi. Sebelumnya terima kasih kepada kalian telah mengungkapkan refleksi kalian terhadap percobaan kita pada hari ini. Saya sangat mengapresiasi kalian karena kalian telah dapat menyelesaikan suatu percobaan yang saya berikan tadi sesuai prosedur. Menanggapi hasil kesimpulan kalian dari tadi, memang benar
kalian melakukan kesalahan untuk menentukan di mana kutub negatif, mana di kutub positif. Jadi sehingga menghasilkan kuat arus yang lebih besar pada percobaan pertama namun tidak menyala, sedangkan pada percobaan kedua menyala redup namun kuat arusnya rendah. Jadi untuk mengetahui kuat arus itu di mana, saya sudah saya masukkan di kuota ke dalam lembar kerja kalian untuk memudahkan kalian. Namun kalian tetap saja mengalami kesalahan. Jadi lebih jelasnya, untuk paku itu berada di sebelah kiri, yang artinya paku itu teroksidasi, sehingga sedangkan untuk tembaga atau koin tembaga tadi berada di sebelah kanan, yang artinya tereduksi. Jadi paku ini karena teroksidasi maka akan bermuatan, maka disebut sebagai anion atau muatan negatif. Sedangkan CO atau tembaga ini tereduksi sehingga menjadi kation yang akan mengalami dan memiliki muatan positif. Jadi cukup untuk komentar saya kepada kalian. Selanjutnya saya telah memberikan tugas kepada kalian terkait dengan percobaan yang kalian lakukan tersebut. Tugasnya itu ada di sini, ada 6 soal. 6 soal, nanti kalian jawab sesuai berdua dengan kelompok kalian dan kumpulkan minggu depan. Dan juga untuk yang tadi, untuk refleksi sama kesimpulan juga ada di belakang sini, dilampirkan juga di sini dan kumpulkan minggu depan juga. Jadi cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih pada kalian yang telah antusias mengikuti pembelajaran saya pada hari ini. Boleh aplaus dulu. Jadi cukup sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Amin. Dan kalian mengetahui bahwa konsep swapota itu berada dekat di kehidupan kita sehari-hari. Jadi cukup sekian pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.